Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Hippolytus Manalo dengan NIM 122210175 dari Teknik Sipil. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang daya dukung dan eksentrisitas. Baik. Kita akan mulai dari data yang sudah kita dapat dari lembar soalnya. Di sini kita sudah mendapatkan nilai statik pondasi dangkal ada dua, yaitu K1, K2 dengan nilai K1 1AB 614 dan K2 1AB 533. Untuk ketentuannya sendiri, AB ini, untuk nilai AB ini dapat dikategorikan dari soalnya tersebut ya. Kayak misalnya ini B ini A ini kan dari soal, terus kalau B ini dari kelompok soal. Selanjutnya untuk kita lanjut ke data foundationnya. Nilai untuk data DF nya ada 2, untuk B nya 2,3, untuk L nya 2,3, untuk FS nya 3. Nah, kita lanjutkan ke nilai muka airnya ya guys. Di sini matnya itu ada 3 meter, kemudian ada nilai kemiringan. Kenapa kita menggunakan nilai kemiringan itu 0? Karena kita tidak ada memiliki kemiringan ya. Untuk gamma dry dan gamma satnya kita dapatnya data tersebut dari data lab ya guys. Kita dapatnya mendapatkan yang kedalamannya 3 nih, UDS 1, karena tadi kita matnya itu ada 3 meter, jadi kita gunakan data yang 3 sampai 3,5 meter. Maka didapatkanlah nilai gamma dry dan gamma satnya 1,02 benar 1,02 dan 1,53. Untuk ininya juga Q action sama C action-nya dapat juga dari data ini ya, yang 3 sampai 3,5 meter tadi. Baik, selanjutnya kita lanjut ini.
kita memakai untuk mencari nilai G dan Q nya ini kita menggunakan rumus Terzaghi GSF. Kenapa dia GSF? Karena dia memiliki gaya dalam yang sangat besar. Oh, dan juga kohesinya. Saya lupa, kohesi dan gaya dalam itu besar ya. Kita langsung mulai dari gamma dry ya. Kita langsung kalikan 10. Ini tadi dikalikan 10, 10,0,2 masuk ini juga dikali 10. Ini didapat dari nilai gamma sat ini dikurang 10 sama seperti tadi. Kita dapat matnya ada diameter, df nya sama, b nya juga sama. Nah, untuk case nya sendiri kita ada case 2. Kenapa? Karena kita mendapat case 2 itu jika muka air tanah terletak pada 0 kurang dari D kurang lagi sama dengan juga B besar ini. Nah, untuk nilai D1 ini merupakan muka air tanah, kemudian untuk D nya itu muka air tanahnya itu ya benar, muka air tanahnya ini dikurang nilai DF nya. Lanjut, ini merupakan perhitungan dari kedalaman dibagi lebarnya. Untuk D ini merupakan nilai dari case-nya yang kedua. Karena kita memiliki case kedua, maka kita mendapatkan nilai D nya 1. Untuk nilai gamanya ini didapat dari nilai gamma aksennya ini yang dihubungkan dengan case dan lebarnya. Kita dapat rumusnya sudah tertera di sini. Untuk Q sendiri didapat dari jika case-nya kedua sama dengan 1, maka ininya muka airnya ini dikalikan dengan itu ini D2 itu dikali dengan gamma aksen. Sama juga nih ya, ini untuk
case-nya itu kedua, berarti 22 itu gamma dry dikali gamma aksen. Kita lanjutkan untuk mencari nilai DF, BL, case-nya tetap 2. Ini Q aksen, C aksen sama ya, ini semua sama ya. DF, BL, case-nya tetap 2. Q-nya tetap 20,04, gamma sama. Nah, kita untuk mencari nilai NC kita dapat dari ini ya, key aksennya. Terus kita lihat tabel. Kita mendapatkannya akan ini key aksennya kan 13,59 ya kan. 13,59 tuh kan sama dengan 14 ya kalau dibulatkan ya. Maka kita dapat nilai NC nya itu sama NQ nya itu 12,11 nih. Sama juga untuk nilai NQ 4,2 ya, didapat itu dari tabel ya guys. Masuk kita ke daya dukung Terizaki ya. Kita masuk N gamma nya tadi 1 masih tetap ya, dapat dari tabel ini. Langsung aja kita mencari QO nya itu didapat dari ini konsep daya dukung NQ 1,3 Jackson kali NC ditambah QNQ ditambah 0,4 gamma BN gamma. Ini untuk square. Kita lanjut. Oke, udah sama. Ini untuk FS nya tetap memakai ini foundation geometry. Untuk QL nya itu ini nilai FS nya nilai QU nya dibagi FS nya ya. Kita masukkan QL nya ini untuk nilai QL nya sama dengan QL dikali untuk nilai B sama L nya dikali juga. Untuk Q net nya itu
benar. QU dikurangi nilai Q nya itu untuk QNet. Untuk Q gede U nya itu QNet ini dikali nilai B ini dikali nilai L, masukkan nilai Q all net nya sama dengan Q gede all nya Q gede U dibagi nilai Fs 3. Kita lanjutkan. Share failure check-nya kita cek dulu. Kita ini ceknya sesuai dengan ketentuan ya guys. Ini jenis selain dari rangka keamanan dari dukung pondasi dalam rangka keamanan geser. Dalam kebanyakan kasus FSIR sama dengan 1,4 dikurang 1,6 sebanding dengan Fs 3 kurang 4 terhadap daya dukung ultimate. Kita lihat 1 tadi 1,4 sampai 1,6, ini 1,5 ya FSIR nya. Untuk CD nya itu ini udah didapat dari tabel juga ya, sama juga QD ini tan pangkat -1, sama juga tadi QU sama Q all net. Nah setelah dicek ternyata setelah diceknya itu oke terhadap X dan juga oke terhadap Y. Kita masuk ke metode Meyerhof. Di sini untuk ininya apa yang dicari itu tetap sama ya, data yang digunakan juga tetap sama. Nah, yang beda itu untuk nilai FCS nih, FCS, FCD. Ini tuh didapat dari tabel ya. Oh ini. Kita menggunakan 10,7. Iya kan? 10,37 NC. Ininya kan tadi 14 ya. Bukan, kita membuat tabel ini ya. Sorry. Ini 10,7, 3,59,
dan untuk nilai NC nya 10,37, NQ nya 3,59 nih, sama 2,29. Nah, untuk mencari nilai FCS, FCD sampai seterusnya sampai FG itu ada di persamaannya ya. Persamaan dari Merov. Untuk nilai FCS-nya di sini ada FGS, gamma S itu untuk bentuknya. Terus selanjutnya juga ada di sini sampai inklinasi. Maka dapatkan nilainya seperti ada di sini ya. Ini semua udah menggunakan rumus yang ada di sini. Selanjutnya itu kita mencari nilai QU. Q itu sama juga untuk ketentuan Merhof. Nih. Kita lanjutkan untuk mencari nilai Fs, sama ini nilai muka air ya. Q all sama kayak tadi, nilainya itu dapat dari muka air dibagi nilai QU nya. Ini tetap ya memakai rumus yang sama dengan ini tadi, Terazaghi. Kita lanjut. Oh, ini untuk K1 ya. Sampai di situ aja, kita lanjut ke K2. Sama juga, ini untuk K2 nya itu A nya itu untuk ketentuan di soal untuk B nya itu kelompok, berarti 105,533. Untuk datanya sama semua ya guys. Nah, yang beda tadi tuh nilai mulai dari ini ya, matnya 1,3, sama tidak memiliki kemiringan, gamma dry nya 0,99, gamma sat nya 1,522. Sama, kita yang pertama itu untuk mencari nilai G dan K dengan menggunakan Terazaghi. Terazaghi itu ini tadi, ini sama aja, sama juga ya. Masih menggunakan tabel ya, sama-sama. Ini untuk mencari nilai ini semua tuh masih sama ya, Merov-nya juga K1 dan K2. Baik, kita lanjutkan aja langsung ke eksentriknya, nilai eksentrik. Kita lanjut ke eksentrik pertama. Kita menggunakan metode Merov.
bedanya tuh dengan foundation design tuh kita mencari nilai EB, EL dan seterusnya. Nah, ini untuk menentukan apakah kita menggunakan metode one way atau two way, dan juga untuk data yang saya dapat itu ternyata memakai one way. Untuk nilai ini dapat dari absolute dari KN nya dibagi FZ nya dibagi MX nya, sama ini juga akan absolute FX dibagi MY. Untuk EB ini nilai dari EB per B nya tadi, nah ini B rencana 2,3. Untuk EL ini EL yang udah kita dapat tadi dibagi L rencana ini. Kita lanjutkan ke ini tadi, muka air tanahnya ada 3 meter, bebannya ada di 105,614, def nya 2, CXC nya 0,3, sudut gesernya 13,9. Oke, kita lanjut. Ke one way eksentritasnya. Nah, kita di sini mencari B aksen dulu ya. Untuk Q max dan min nya kan sudah ada nih, rumus min dan max nya. Kita lanjutkan B aksen dengan rumus B kurang 2X dan juga B dikurang 2EY. Ini menggunakan X dan Y. Maka oke. Maka L nya itu B nya itu digunakan B terkecil, maka kita mendapatkan L nya itu 2,3 ya. Kita lanjut ke cek eksentritasnya. Kita kan tadi dengan menggunakan one way atau two way ya, dengan ketentuan B aksen dan L aksennya tadi 2,259 dan 2,3. Kita lanjutkan mencari nilai G dan K nya, sama kayak tadi. Yang membedakan tuh di sini. Nilai Q all nya itu kalau kecil tuh Q U dibagi 3, sama juga Q all, Q besar all sama dengan nilai Q all nya itu dikali dengan nilai B ini, B rencana dikali dengan L aksen yang
sudah tadi kita dapat. Ini B rencana ya, ini digunakan untuk B rencana. Kita lanjut. Di sini Q netnya sudah ada rumusnya, QU dikurang Q, sedangkan Q besar U netnya itu ini menggunakan dikali B dan dikali L, sama ini juga kayak tadi, dan hasilnya itu sama ya. Oke ya. Kita lanjutkan ke mencari nilai eksentrik yang kedua. Sama juga guys, Meyerhof. Ini kita cari ini dulu untuk menentukan dia one way atau two way. EBL EB per BL per E. Kita lanjutkan ininya, tinggi muka air tanahnya 1,3, bebannya 10,5533. Ini bebannya dapat dari soal yang kita dapat ya. Ini lanjut, DF nya 2, C aksennya 0,19, sudut gesernya 12,8. Iya benar, untuk mencari EB aktifnya dan EL aktifnya itu didapat dari ini ya, ini sama ini ya, 0,008, sama kayak tadi mencari MX per Q nya dulu untuk EB dan EL. Kita lanjutkan ke Qmax dan Qmin. Lanjut B aksennya, cari, terus menggunakan B yang terkecil yaitu 2,260 ya, itu B kurang 2EY. Lanjut, kita cek cache nya. Oke, 2,260, 2,3. Terus habis kita cek, kita mencari nilai G dan Q sama kayak tadi. Ini bisa. Ini. Dan terus kita cari nilai Q, QU, FS, QOL kecil dan QOL gede, sama ya kayak tadi nilai eksentriknya. Kita cari dan mendapatkan hasil 105,533 sama. Oke, nah udah kita dapat nih ya. Begitulah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai nilai untuk mencari foundation desainnya tadi menggunakan rumus Terizaki dan juga Meyerhof, dan mencari nilai eksentrik. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.